bersama saya Sersan Daeng. Kali ini Sersan Daeng bincang-bincang ya sama abang-abang kita, para pengacara andal ini. Ada di sebelah saya Bung Ana Arianto STMH, dan di samping saya lagi nih ada Bung Edi Nur Arifin SH. Kita sapa dulu, Bang Cicak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ana dulu ya. Bung Ana ini memang dalam beberapa hari ini kayaknya foto Anda udah berseliweran di media massa, di media online, di beberapa stasiun TV ya, terkait dengan sekarang sedang megang kasus yang mungkin cukup fenomenal juga di Sumatera Selatan, karena berkaitan ada salah satu kepala daerah yang abang melaporkan ke Polda Sumsel ya. Tapi sebelum itu kita tanya-tanya dulu ya. Ini abang Ana ini sama Bang Edi masuk di sebuah pilka atau kantor hukum apa yang bisa diceritakan Bang Edi? Saya sampai dulu. Kami di kantor hukum adil dan kantor di divisi Serpong Jakarta Selatan. Baik, dari buat kantor apa langsung berkantor punya kasus atau menangani kasus, atau ikut dulu nih sama teman-teman yang lain? Biasa bisa buat masalah handal luar biasa yang mungkin nanti bisa juga kalau punya masalah nih terus tersamanya ini Kalau begitu memang saya pribadi awal sebagai asisten sebuah kantor hukum media, itu kami ya seperti biasa kami menangani case ya. Kita tahu menjadi seorang pengacara itu kan jelas diawali dari bawah dan tidak serta-merta kita ya kita bekerja. Baik, aku kalau ini sudah sama Bung Ana, saya kembali lagi sisi sebelah kanan saya. Ini ada Bung sering dipanggil Bung Edi ya. Bung Edi, bagaimana nih? Apakah sudah biasa berkolaborasi dengan Bung Ana ini sehingga sepertinya case demi case atau persoalan demi persoalan kayaknya sudah bisa ditelusuri dan bisa diselesaikan kayaknya. Terutama ini ya, kasus yang sekarang sedang bergulir nih di Sumatera Selatan. Bisa diceritakan dulu, Bang? Untuk kolaborasi itu dari tahun 2014 kita sebenarnya. Dari 2014 itu berbagai macam case kita tangani, teman kita dari bawah betul beliau dari bawah kita merintis, kita butuh jam terbang sampai akhirnya kita berdua memberikan kasus hukum. Nah, ini kita berbicara lagi nih karena ini ada Bung Ana, kita tahu bahwa saya sekarang masyarakat Sumatera Selatan ini menunggu betul kinerja kalian berdua terkait dari pelaporan dari Bung Ana dengan Bung Edi di Polda Sumsel. Namun sebelumnya mungkin bisa diceritakan dulu Pak, kok bisa menerima kuasa dari seorang NY yang notabene mantan istrinya kepala daerah di Sumatera Selatan. Saya yakin keyakinan Bung kalian berdua ini kayaknya mengedepankan daripada legal standing. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu legal standing apa sih yang membuat kuat Bung berdua sehingga kasus ini diterima
dan sekarang sudah bergulir kasusnya. Bisa diceritakan. Ya kalau itu biasa sebelum kita memulai sebuah tahapan proses yang sampai saat kita itu jelas diawali dengan analisis yang mana kita pertama kita wajib memperkuat legal standing calon dari legal standing tersebut ya mana klien harus memperlihatkan bukti apa sih yang menjadi dasar dia untuk melakukan sebuah perbuatan hukum. Jadi di situ ya biasa jelas kita berbicara mengenai PT, angka, statusnya melalui pendidikan Normatif lah ya, standar aja ya. Jadi setelah dipelajari ternyata layak untuk diterima dan pada saat sebelum disampaikan ke aparat juga bisa mungkin gelar perkara juga dulu ya mungkin ya. Kita melakukan gelar internal dan kebetulan memang hasil sudah diterima ini. ya karena sudah terpenuhinya Unsur itu. Iya. Nah, Bung Edi, aku balik lagi ke Bung Edi. Ini banyak nada sumbang ya di luar sana. Kasus ini sebenarnya sudah bergulir di beberapa tahun yang lalu. Katanya dulu musim pilkada dikatakan bahwa ini untuk konsumsi daripada serangan politik, serangan black campaign katanya ya kan. Dilaporkan lagi katanya pada tahun 2001 juga itu sudah di Baris Krim Polri juga waktu itu dan pihak sebelah sana juga mengatakan bahwasanya kami sudah menyerahkan sampel darah katanya, tapi pihak Bung Edi sama Bung Ana katanya belum memberikan rambut sama buku ya kan. Nah, mungkin ini menjawab daripada komentar-komentar miring yang notabene-nya mungkin dia juga merugikan daripada klien Bung Edi dan Bung Ana. Mungkin bisa dijelaskan biar masyarakat Sumsel juga bisa jelas duduk persoalan yang sebenarnya. Mungkin bisa dijelaskan. Untuk pertama harus kami sampaikan dulu bahwasanya Humas ataupun yang ada di luar sana itu ada kaitannya dengan klien kami. Satu, yang kedua, 2 bulan setelah anak dari klien kami lahir itu sudah menyerahkan buku dan rambut anaknya untuk silakan di DNA, tapi tidak ada respon daripada pihak sana. Tidak sebelah ya. Kemudian untuk di tahun 2019 karena tidak ada respon daripada lanjutan yang 2 bulan setelah anak klien kami dilahirkan, 2019 klien kami mengajukan ke KPAI. Dari aduan tersebut baru direspon oleh pihak sana itu 2020 di mana wabah COVID lagi heboh-hebohnya. 2020 ya. Apalagi dari Jakarta ya. Apalagi dari Jakarta. Untuk sampel darah yang dikirim pakai JNE. Nggak tahu kan? Darah siapa kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Iya. Tapi gitu sih kalau kami mau tanggapi ya. Nah, terkait dari apa yang disampaikan pihak sebelah katanya juga Rasulullah ya kan, itu kan kita sudah masukkan daripada administrasi yang kemarin katanya dijadikan sebagai alat bukti di pelaporan, olehnya itu tidak lagi punya legal standing, artinya sudah dimentahkan dengan putusan dari petun ya kan. Nah ini saya tahu bahwa Bung Ana ini pakarnya di PT UN ya, jadi beliau ini sudah berapa kali memenangkan daripada kasus di PT UN. Dan bagaimana sih proses di PT UN itu dan apakah kasus pernikahan itu
bisa diterima proses perceraian atau proses tidak tercatatnya sebuah pernikahan itu cukup dengan PTWN atau harus menggunakan daripada pengadilan agama yang notabene secara agama memang untuk bercerai ya kan, untuk membatalkan sebuah pernikahan itu namanya adalah pengadilan agama, bukan daripada tun ya. Nah mungkin ini saya juga agak keliru juga kalau saya menyampaikan, saya juga bukan pengacara, saya kan cuma kos. Cuma mungkin saya mau cerita nih biar Bung Ana yang mungkin menceritakan lebih pas ya. Mungkin coba ceritakan dulu. Yang menyangkut pertanyaan tersebut ya kita harus mengetahui lebih dulu potensi daripada sebuah keadilan. Seperti yang tadi disampaikan mengenai potensi daripada pengadilan tata usaha negara ada menyangkut tataran administrasi. Jadi bila terjadi kesalahan administrasi dalam sebuah proses contohnya pembuatan sebuah sertifikat tanah, ada tahapan-tahapan prosedur yang tidak dilalui dengan benar, itu cacat administrasi. Tapi tidak cacat pernikahan ya. Oh, Kalau kalau tadi bicara pernikahan, nah ini kita bicara pernikahan. konteksnya berlain-lain. Artinya kalau tata negara itu konteksnya itu surat ke surat ya kan? Surat keputusan istilahnya. Administrasi. Lanjut. Skim gitu. Jadi mengenai surat keputusan, karena yang menerbitkan itu adalah pejabat tata usaha negara. Ya. Pejabat tata usaha negara yang dimaksud dalam kes ini adalah ya kepala urusan agama kecamatan Kertapati. Jadi kepala KUA. Yang dibatalkan di dalam gugatan tersebut yang disinyalir oleh pihak sebelah adanya cacat administrasi. Cacat administrasi. Itu tolong dicatat ya. Cacat administrasi. Nah, Bang, sebelum cacat administrasi ini kan sebelum kasus ini masuk ke dalam laporan di Polda Sumsel, pernah nggak Abang bertanya kepada prinsipal Anda selaku klien NJ itu pada saat menikah kan kalau kita dikasih ini kata orang tuh ya itu bertanda tangan kan cuma sekali itu ya kan, karena tidak ada N1, N2, N5 ya kan. Nah, yang mungkin bisa diceritakan karena kan di sebelah menyatakan bahwa saya itu nggak benar, itu ada yang dipalsukan dan saya tidak pernah menandatangani kata orang sebelah sana ya, kita nggak tahu ya kan. Nah tapi mungkin bisa dijelaskan juga sedikit apa yang komentar daripada klien kita ketika pada saat melakukan akad pernikahan itu, mungkin bisa dijelaskan juga. Mungkin saya jawab secara singkat ya, karena tadi memotong daripada penjelasan sebelumnya. Saya jawab dengan singkat. Saya akan mengutip daripada apa yang telah ada di dalam media. Di sana saya mengutip ucapan daripada kepala KUA Kertapati yang menyatakan bahwasanya pernikahan antara saudara AS dengan saudara EY tertib administrasi. Berarti tidak cacat hukum ya? Terregister. Terregister. Ya berarti dalam artian kita sangkutkan tadi kepada pertanyaan tadi. Nanti benar ya ada N1, N2, N3 kalau Iya berarti ya kalau administrasi tertib ya nggak ada persoalan sebenarnya ya. Iya gimana persoalannya? Baik, Bung Ana ya, mungkin saya juga minta komentar juga dari Bung
Bung Edi, kami dapat informasi juga bahwasanya pihak KUA ketika itu dia akan melakukan penyitaan dengan klien saudara yang berdua itu di tengah malam katanya jam 12 lagi. Apa adanya mungkin dibekali dengan putusan pengadilan untuk melakukan eksekusi penyitaan seperti apa, mungkin bisa dijelaskan juga. Takut kita keliru ya di dalam mendapatkan informasi itu, mungkin bisa dijelaskan. Ya emang betul, betul. Jadi kami perlu perjelas, memang betul ada pihak KUA malam-malam sampai ke Jakarta. Pantes ya kalau Sampai ke Jakarta ya Pak, sampai ke Jakarta untuk meminta buku nikah itu untuk disita. Mereka bermodalkan fotokopian putusan itu, jadi bukan salinan. Bukan salinan ya, tapi salinan. fotokopi. Fotokopi yang sudah di stabilo, mungkin dipelajari seminggu kali ya untuk menghadapi hal-hal yang mungkin mereka keliru ya. Jadi perlu kami sampaikan betul adanya dari pihak awal sampai ke Jakarta. Dalam artian ya mungkin kawan-kawan terutama pihak wanita ya. Ya, klien kita lah ya, klien kita ya. Enggak. Oh, pihak wanita ya. Pihak wanita lah, dalam artian yang biasa berhubungan dengan sengketa rumah tangga. Iya. Ya kan? Itu biasanya kan tahapan-tahapannya itu kan harus dipenuhi. Iya. Dalam artian dia mendaftarkan sebuah gugatan perceraian. Benar. Yang tentunya ya gugatan perceraian itu harus mengikuti di mana objeknya itu, di mana perempuan berada. Lotus deliktinya ada perempuan. Perempuan berada, harus mengikuti perempuan. Oke. Di mana wanita itu berada. Lotus deliktinya. Ya. Jadi keliru kalau si perempuan berada di kota A digugat di kota B, di kota B. yang notabene-nya bukan tempat tinggal daripada prinsipal kita. Betul. Bukan tempat di mana si perempuan tadi berada. Domisilinya. Nah, kemudian setelah tahapan itu tadi dijadwalkanlah sidang. Sidang digelar, ada tahapan mediasi. Ya, apabila tahapan mediasi tidak menemui titik temu yang jelas, itu lanjut ke persidangan digelar. Nah, biasanya, ibu-ibu ini ya yang mengajukan perceraian ya, biasanya setiap terbitnya sebuah keputusan itu kan selalu buku nikah itu ditarik oleh pengadilan agama dan diterbitkan akta cerai, kan itu. Nah di sini kan agak pelik kalau kita kaitkan dengan upaya daripada kepala KUA untuk menarik daripada sebuah produk tun itu tadi. Yang menjadi pertanyaan, oh dia mau tarik nih barang, penggantinya apa? Iya, benar. Jadi pemirsa ya, sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Bung Ana tadi adalah ketika memang proses tun ini tadi benar, bukan lepas di situ ya. Artinya proses tun itu juga harus beralih lagi ke pengadilan agama untuk didaftarkan menjadi gugatan perkara. Tapi Bang, kayaknya orang sebelah itu Bang merasa seolah-olah andai kata umpama ibarat katanya ya kan, persoalan kemarin yang di 2014 itu Bang bukan merupakan sebuah pernikahan yang diatur oleh agama, bukan diatur oleh negara Pak, tapi pernikahan itu adalah hanya diatur oleh agama. Artinya di sini nikah siri, sehingga kalau nikah siri kan tidak perlu dong, cukup aja dipetunkan, karena begitu sudah dipetunkan Bang ya kan, tidak perlu, artinya tidak ada lagi pernikahan, karena
pernikahan itu batal dengan sendirinya. Tapi seingat saya Bang ya, waktu saya sekolah dulu ya Bang ya, pembatalan pernikahan pun itu bukan domainnya PT UN Bang, tapi domainnya adalah Kementerian Agama, ya kan Bang? Benar nggak kira-kira? Nah, kalau kita berbicara Bang tadi Bang, kata Bang tadi, di sana sudah dijelaskan bahwasannya tertib administrasi oleh KUA, ya kan? Artinya kalau tertib administrasi, ya kan? Artinya tidak ada dong istilah kata nikah siri. Benar nggak Bang ya? Iya, kalaupun nikah siri, ya kan? Ngapain yang sebelah sana itu mendaftarkan gugatan ke pengadilan gitu? Kalau kita keyakinan kita, benar nggak ya Bang ya? Kalau keyakinan kita ini nikah siri, ngapain dipetunin gitu? Benar nggak kira-kira? Biarin aja. Kira-kira gimana Bang ini? Saya kebablas, mungkin bunga Edi lah maunya mau lah. Ini ya, kok malah saya yang jadi agak emosi gitu ya. Jadi kelihatannya lucu ya. Lucu jadi. Ya, kami pun tertawa ngelihat. Jadi aneh bin ajaib gitu lah ya. Ya coba lanjut ya. Mereka menganggap ini pernikahan siri. Jadi terbit ini akte nikah. Iya. Nikah, tapi mereka tidak mengaku dan tetap mereka mengaku ini pernikahan siri. Gak mengaku ada hukumnya, tapi dibetulkan. Kami tertawa sebenarnya. Iya. Ya, cuman ya itu langkah preventif daripada mereka ya. Silakan. Iya. Nah, yang jadi aneh juga Bang mungkin ya, kalau Abang mungkin bisa bertanya juga ke klien Abang ya sebelum perkara ini diambil ya Bang ya. Kan klien Abang ini kan orang Jakarta ya Bang ya. Gak punya kekuatan, gak punya orang di sini ya Bang ya. Iya kan? Terus kira-kira siapa? Apa dia bayar orang Bang untuk bisa membuat surat-surat itu atau bagaimana Bang? Katanya buku nikah itu Bang, saya juga nggak tahu, saya juga menyaksikannya kan. Katanya. Nah katanya, kata klien Abang katanya buku nikah itu diserahkan 1 hari setelah pernikahan di malam hari. Benar nggak Bang kira-kira? Ini informasi yang berkembang di lapangan Bang. Kita klarifikasi ya kan, benar atau tidaknya mungkin Abang bisa jelasin Bang. Memang itu informasinya dan valid tentunya karena diserahkan produk itu, buku nikah itu ditamat sehari setelah pernikahan terjadi. Nah Bang, ini ada lagi Bang, saya agak ini juga Bang, menggelitik daripada mindset pikiran saya Bang ya. Pada saat TUN itu Bang, itu kan TUN 2021 ya katanya ya, putusan TUN 2021 ya kan. Nah, sementara ada lagi sebuah pernikahan di 2019 gitu loh. Nah, kalau menurut Abang, pernikahan putusan TUN itu, oke lah kalau dianggap benar putusan TUN itu berlaku surut atau berlaku tidak surut Bang. Artinya ketika memang TUN itu sudah masuk di 2021, artinya pada saat surat itu keluar 2014 itu tidak berlaku lagi dari itu, atau kebalikannya dari 2001 sampai ke depan berlakunya, atau mungkin bisa dijelaskan biar Bang CBC juga ngerti Bang. Iya betul. Bang CBC kalau ini kalau kami berpendapat putusan TUN tidak berlaku surut. Artinya putus pada saat itu berlaku sampai ke depannya Bang ya. Berlaku ke depan. Berlaku ke depan ya Bang. Iya, jadi keliru kalau ada pendapat menyatakan dengan putusan itu keluar membatalkan dari pernikahan itu sendiri dengan sendirinya. Nah, itu dia itu. Tapi yang ngomong itu guru besar loh Bang, kalau nggak salah Bang. Masa? Saya pernah baca juga itu Bang. Jadi guru besar juga mengatakan bahwasannya kalau seandainya ada putusan TUN sudah dikeluarkan, maka benar pernikahan itu sudah tidak berlaku lagi Bang. Jadi nah ini gini Bang, oke kalau itu berjalan ya Bang ya. Sah aja. Sebagai pendapat ya. Tapi secara hukum tidak Bang ya. Kalau kita berbicara ranah hukum enggak seperti itu atau seperti apa? Logika hukum kan sederhana. Adanya keadilan. Jadi hukum itu dibuat untuk keadilan ya. Untuk keadilan, rasa keadilan. Bukan rasa untuk katanya pendapat A atau pendapat B enggak ya Bang? Tidak. Mungkin saya rasa ya kalau ya itu tadi kembali ke pendapat siapa tadi? Adalah Pak. Saya tidak bisa menyebut nanti tapi saya di pendapat itu tadi guru besar lah ya. Kalau menurut kami itu pendapat yang subjektif karena tidak berdasarkan seluruh data-data kajian
pihak pelapor dan terlapor. Harusnya Itu memang hanya bersifat data yang diterima sepihak ya Bang. sepihak. Oh, artinya tidak balancing ya Bang. Ya. Tidak. Artinya tidak berimbang informasi yang didapatkan ya. Jadi kalau kita berbicara masalah tesis kayaknya nggak lulus ini kayaknya kalau saya jadi itu nggak lulus. Oh, Ya. enggak lah. Tapi ini bukan ranah kita lah Bang ya. Mungkin ini lain lah ceritanya Bang ya. Nah kembali lagi ke persoalan kita Bung Edi ya. Menurut kabar juga baru-baru ini bahwasanya ini ada institusi kita masuk angin ini. Kalau masuk angin bisa dikeroki ya Bang ya? Antangin dong ya kan. Orang kita minum orang angin Bang. Kita nggak boleh iklan. Nggak boleh iklan ya. Kita nggak boleh iklan. Oke Bang Cici ya. Kalau masuk angin, Rocky bayar ya. Nah, Rocky tradisional. tradisional. Tapi katanya juga Bang, selain masuk angin juga ada katanya wah ini kayaknya ditunggangi nih, ada yang mensponsori. Mungkin abang-abang memang banyak duitnya Bang disponsori. Bagi-bagi dong Bang, kalau ada sponsor ya kan. Kita tuh pengen kalau ada sponsor bagi-bagi lah. Mungkin bisa diceritakan nih mana nanti Bang Edi aja coba cerita. Ada nggak sponsor gitu ya Bang ya? Biar enak nih kita ngobrolnya. Untuk terkait daripada Polda yang katanya terindikasi anginan, orang-orang Polda itu orang-orang pintar pasti ini pola angin. Dan untuk daripada yang katanya kita disponsori itu, kita disponsori moral, kita disponsori apa, dan kita disponsori oleh iman. Kita punya keyakinan bahwa tanpa adanya sponsor yang lain kita akan tetap maju. Untuk Bung Ana mungkin mau menambahkan? Ya tambahan dari saya. Cici ya. Ini nih ya, yang saya takut lupa. Ya, menurut kami itu mungkin pihak sebelah tuh ya kan religius ya dalam podcastnya ya kan, katanya apapun itu kalau sudah berupa takdir dari Allah itu wajib kita terima. Dan ya salah satunya saya kutip juga apa statement beliau menyatakan bahwasanya status beliau naik ya kan dari penyelidikan ke penyidikan. Masuk sidik katanya Bangnya. Hah? Masuk sidik Bang katanya Bang. Saya ngumpul ini. Oh, abang tadi bilang masuk sidik katanya Bang. Saya ngerti. Gorengan sedap Saya Bang. ngerti. Oh, iya. Ya, karena ya dia berstatement itu, ya itu pun beliau juga harus religius juga dong. Bahwasanya dengan naiknya status beliau tersebut, beliau pun harus legowo menerima takdir yang diberikan Allah. Tapi benar juga Bang, kalau kita berbicara masalah sponsor Bang, mungkin Bang di Sumatera Selatan ini begitu banyak ya yang mensponsori, tapi sponsor moral Bang. Ada aktivis perempuan yang sudah 3 kali demonstrasi di Polda Bang. Oh iya. Ada lagi media, luar biasa ada media di kita Sumatera Selatan ini. Nggak bisa juga Bang kita sepelekan, karena kekuatan media sekarang ini cukup luar biasa dan kita apresiasi lah kepada kawan-kawan kita di media ya, yang sudah ya tanpa pamrih, tanpa apa tetap mensupport agar kasus ini berjalan seperti apa adanya ya kan. Karena kami mengapresiasi pihak Polri pada umumnya dan Polda Sumsel pada khususnya. Top, angkat jempol ya, luar biasa. Karena kerjanya profesional, memeriksa berdasarkan fakta dan faktual, up to date. Tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Semuanya sama di muka hukum. Equality before the law. Artinya macet-becek yang bertugas di Polda Sumsel, apalagi di seluruh jajaran Polri ya, di seluruh Indonesia, cukup ini abang-abang kita ini Bung Ade dan Bung Ana sama Bung Edi ini cukup angkat jempol ya. Kalau perlu apresiasinya 4 jempol ya, nggak bisa diangkat, susah diangkat ya kan, cuma 2 angkat ya gitu. Tapi ya mudah-mudahan Bang dengan apa bergulirnya kasus ini ya kan, kita berharap agar juga
pihak-pihak terkait ini kan kalau memang sudah masuk ke tahap sisi kan SPDP ya, sudah kuat dong Bang. SPDP itu singkatan daripada surat pemberitahuan dimulai penyidikan ya. Wah ini luar biasa nih Bang. Maksud saya udah, wah ini mungkin abang, tapi kita nggak boleh Bang, ya kan? Kita tetap bersabar, kita tetap menunggu kinerja daripada kawan-kawan ya. Kita tetap kawal, ya kan? Kalau kita berbicara hal-hal yang lain itu sudah ranah penyidik ya Bang ya. Kita salah ya kan? Ya mudah-mudahan kita punya keyakinan yang benar ya Bang ya, punya keyakinan yang kuat, punya keyakinan yang utuh ya kan, agar ke depan ya kan kita bisa melihat kasus ini nanti prosesnya itu berjalan sesuai dengan koridor yang ada ya Bang ya. Amin, amin, amin. Mungkin ada disampaikan lagi, tapi dengan katanya ada mau buat laporan lagi ya Bang. Ini belum selesai mau buat laporan lagi Bang. Aduh Bang, apa nggak repot abang belum buat laporan lagi gitu loh Bang. Kalau terkait itu enggak lah. Ya ya Bang ya. Kita selesaikan Satu-satu dulu ya, profesionalnya, tidak memecah daripada sebuah peran ya, kasus ya. Jadi pancet-picek saat dulu ya, inilah tadi bincang-bincang santai ya kan, terkait daripada fenomena alam di Sumatera Selatan ya kan, yang cukup luar biasa menyita daripada ranah publik ya, yang notabene ada yang A ceritanya, ada yang B ya kan, yang ini mungkin bisa menjadi balancing lah terhadap informasi-informasi yang sekarang sudah berkembang ya dari sebelum-sebelumnya pada saat podcast ini belum tayang ya. Tapi ya mudah-mudahan lah ya kita tidak mendiskreditkan siapapun ya kan. Kita abang juga tetap bekerja dengan sesuai dengan norma-norma hukum, karena abang adalah aparat penegak hukum juga yang notabene-nya untuk menegakkan keadilan ya. Nah, menegakkan keadilan, menegakkan mana yang benar ya kita katakan benar nanti di pengadilan, kita buktikan di pengadilan. Kalaupun salah juga ya harus menerima konsekuensinya ya terhadap apa yang sudah harus legowo gitu ya. Nah mungkin untuk close statement mungkin abang bisa menyampaikan dulu macam Bice terhadap apa yang akan terjadi di ya, Mangci, Bici, dukung kami Mangci ya, agar apa yang menjadi perjuangan kami ini bisa ada titik terangnya. Semangat Mangci, Bici, pantang kendor. Nah, mungkin Bang Edi nih disampaikan dengan mindset Bice kita, mungkin dia nonton acara ini ya kan. Oh Bang juga nonton acara ini. Oh, yang YouTube. Sampaikan. Kan saya orang Jawa, cuman karena memang udah mulai balik Palembang. Jadi ke sobat Lembang kan? Dikit. Masuk Lembang. Saya baca apa namanya di Videotron. Kalau si baik pakai helm, pada kamu tidak. Nah. Jadi pengamanan itu perlu. Iya. Jadi simpel sih sebenarnya apa yang dikatakan Bu Edi tadi. Segala sesuatu itu harus punya safety, punya pengamanan, baik kata, tutur kata, perbuatan, tingkah laku. Karena segala sesuatu harus bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum dan ada konsekuensinya. Jadi jangan sampai juga kita di dalam bermasyarakat ya kan terlena dari hal-hal yang mungkin kita anggap biasa itu ternyata menjadi luar biasa bagi orang lain kan. Jadi ini saja yang kita bincang-bincang ya kan. Kalaupun nanti ada informasi-informasi lain mungkin Sersandae akan berkunjung lagi menemui Mangci Bice di kanal YouTube ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.